Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari muqaddimah dari kitab Syamsul Ma'arif yang dikatakan ini kitab sihir. Sebenarnya nanti bagaimana tujuan dari mu'alifnya ini? Apa benar memang tujuannya untuk mencelakakan seseorang? Atau nanti masuk dalam kategori sihir? Atau memang tujuannya baik akan tetapi penggunaannya pada praktiknya oleh oknum-oknum yang belajar kitab ini digunakan pada hal-hal yang tidak baik? Kalau kita misalnya lihat tentang masalah wifik-wifiknya, kan kalau wifik-wifiknya ini kalau kita lihat pandangan para ulama secara umum, kalau misalnya lihat pendapatnya Kiai Abdul Fadl Senori, beliau kan mengatakan ini kitab sihir. Akan tetapi kalau kita melihat runtutan ibarat yang memang dibahas oleh Kiai Abdul Fadl Senori kan itu masalah wifiknya, dan masalah wifik ini sebenarnya pandangan ulama yang muktabar itu memang ada dua. Ada yang mengatakan itu adalah nanti itu diharamkan, ada yang mengatakan itu tidak diperbolehkan. Akan tapi kalau kita melihat pendapatnya Ibnu Hajar itu malah mengatakan itu mubah sebenarnya. Akan tetapi pada penggunaannya kalau haram ya diharamkan. Akan tetapi pada intinya sebenarnya menurut Ibnu Hajar itu boleh seperti itu. Saya akan sedikit menjelaskan tentang masalah isi dari kitab Syamsul Ma'arif, sedikit gambaran dari muqaddimahnya. Apa sebenarnya tujuan dari mu'alif ini membuat atau mengarang atau menyusun kitab ini? Saya akan membacakan ibarat yang sedikit panjang, tapi saya tidak menjelaskan satu persatu dari per kalimat, cuman saya akan menjelaskan mungkin gambaran dari ibarat yang saya jelaskan. Yaitu dari, kalau di kitab yang saya baca ini, yaitu dari halaman 6, dari muqaddimahnya. Di sini mungkin di juz 1 ya. Di sini ada ibarat yang mengatakan muallifnya ini, waja'altu hadzal kitaba fusulan liyadulla kulla faslin ala makhtarahu wa ahsahu min ulumin daqiqatin yatawassalu biha lil hadratir rabbaniyati min ghairi ta'bin wala idraki masyaqqatin wa ma yatawassalu minha ila rawaibid dunya wa ma yurawwabu fiha wa sammaitu hadzal kitaba المنتخب العديم المثل الرفيع العلمي بشمس المعارف ولطائف العوارف لما في ضمنه من لطائف التصريفات وعوارف التأثيرات فحرام على من وقع كتاب هذا في يده أن يبديه لغير أهله أو يبوح به في غير محله. Ibarat ini kalau kita artikan secara umum, ternyata muallifnya itu membuat itu agar yang pembacanya atau kitab ini digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar lebih dekat si pembacanya itu atau yang orang yang belajar itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar orang ini dapat mendapatkan atau dapat sampai kepada kesenangan-kesenangan dunia dan sesuatu yang disenangi dari dunia ini. Kalau melihat bahasa ini kan tujuan dari muallif pembuat kitab Syamsul Ma'arif yaitu Syekh Ali Al-Buni itu kan baik, bukan sesuatu yang tidak baik. Akan tetapi di dalam ibarat ini juga beliau mengatakan faharamun alaman waqa'a kitabi hadza fi yadihi an yubdiyahu li ghairi ahlihi aw yabuha bihi fi ghairi mahallihi. Yang benar itu memang dibaca yabuha, bukan yang ikut wazan taf'ilun atau ikut wazan fa'ala ya, atau dibaca yubawihah. Enggak, yang benar itu memang yabuha, karena ayyubdiyahu dengan lafadz yabuha itu sebenarnya kalau dalam arti bahasa Indonesia itu sama, yaitu menjelaskan. Dan diharamkan bagi seseorang yang memegang atau waqa'a fi yadihi, mungkin bahasa kita itu bukan hanya memegang, akan tetapi yang paham terhadap isi dari kitab Syamsul Ma'arif ini. Apa yang diharamkan oleh muallifnya ini adalah ayyubdiyahu li ghairi ahlihi, yaitu menjelaskan kepada yang tidak ahlinya. Jadi si muallif ini, si Syekh Ali Al-Buni ini mengharamkan bagi seseorang yang paham terhadap kitab Syamsul Ma'arif ini menjelaskan kepada orang yang tidak ahlinya, atau awiyabuha bihi fi ghairi mahallihi, atau menjelaskan tidak pada tempatnya. Jadi memang dari muallifnya ini mengharamkan menjelaskan kitab Syamsul Ma'arif ini pada orang yang tidak ahli atau menjelaskan tidak pada tempatnya. Misalnya ada seseorang yang menggunakan kitab Syamsul Ma'arif ini untuk kejahatan atau hal-hal yang diharamkan, tentu itu tidak diridhoi oleh muallifnya. Kemudian beliau juga mengatakan jika orang melakukan hal itu, maka beliau mengatakan fa innahu mahma fa'ala dzalika ahramahullahu ta'ala manafi'ahu.
wa muni'at anhu fawaiduhu wa barakatuhu. Jadi seseorang ketika melakukan hal itu, yaitu menjelaskan kepada tidak ahlinya, menjelaskan kepada tidak pada tempatnya, maka Allah Ta'ala mengharamkan dari manfaat-manfaatnya. Apa manfaatnya? Yaitu seperti apa yang dijelaskan oleh muallifnya tadi, atau tujuan dari muallifnya tadi, atau juga nanti dicegah dari faedah dan barokahnya. Muallifnya mengarang kitab Syamsul Ma'arif ini tujuannya agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata digunakan kepada hal-hal yang lain atau hal-hal yang diharamkan. Tentu itu adalah nanti tidak sesuai dengan tujuan muallif. Kalau ditanyakan apakah wifik-wifik itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu ketika seorang itu menggunakan untuk hal-hal yang kebaikan, tentu akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dikatakan itu kan dapat menyakiti orang. Di dalam bab kitab Syamsul Ma'arif itu tidak semua harus diamalkan. Seperti halnya di dalam kitab fikih itu, ketika ada bab zina misalnya di fikih itu, ya tentu tidak harus mengamalkan zina, kan begitu logikanya nanti. Atau bab ghasab atau mencuri, kan tidak harus kita ghasab atau mencuri kalau ditanyakan secara spesifik seperti itu. Kemudian beliau juga mengatakan wala tamassuhu illa wa anta tahirun wala tuqarribu illa idza kunta dzakiran litafuza minhu bima turidu. Dan janganlah kalian menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci, dan janganlah kalian mendekatinya kecuali dalam keadaan iling atau ingat, agar kalian itu beruntung dengan apa tujuannya kalian. Mungkin kalau bahasa kita, orang yang belajar kitab Syamsul Ma'arif ini ya harus memang bisa menguasai diri sehingga bisa menggunakan ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab itu dengan sebaik-baik mungkin, atau dengan hal-hal atau pada hal-hal yang memang diperbolehkan secara syara gitu. Dan juga beliau mengatakan wala tusarrifu illa fima yaradallahu ta'ala, dan juga janganlah kalian itu menggunakan pada hal-hal kecuali hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kalau kita melihat dari bahasa ini, tentu kan baik dari apa yang dikehendaki oleh muallif kitab Syamsul Ma'arif, bukan tidak baik. Jadi kalau dikatakan sebagai kitab sihir mungkin kurang tepat, karena memang tujuan muallifnya bukan seperti itu. Dan juga kalau kita lihat di dalam kitab ini oleh muallifnya, kitab ini dinisbatkan kepada fa innahu kitabul awliya'i was-salihina wat-ta'i'ina wal muridina wal amilina ar-raghibina. Jadi kalau kita melihat bahasa ini, beliau ini Syekh Ali Al-Bunin mengatakan ini adalah kitabnya para wali, kitabnya para orang-orang soleh, kitabnya para orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kitabnya para muridin, kitabnya para al-amilin, kitabnya para ar-raghibin. Jadi kalau bahasa kita, kitab ini memang beliau dikatakan sebagai kitabnya orang-orang soleh. Jadi kalau kita kaitkan dengan bahasa Syekh Ali Al-Buni di atas itu, berarti memang kitab ini diperuntukkan bagi orang-orang yang soleh, sehingga bisa menggunakan ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab ini memang sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau ini mengatakan bahwa ini adalah kitabnya orang-orang soleh. Dan kalau kita lanjutkan ibarat ini, di bawahnya ini nanti ada ibarat yang mengatakan beliau itu innamal a'malu binniyati. Itu fakun bihi doninan wala tadda' minhu qalilan wala katsiran wal yakun yaqinuka shadiqan wa imanuka bihaqaiqihi wa thiqan innamal a'malu binniyati. Jadi menurut kata beliau ini ya amal itu tergantung niatnya. Maka beliau itu mewanti-wanti untuk tidak menjelaskan isi kitab ini kepada yang tidak ahlinya, mewanti-wanti beliau ini untuk tidak menjelaskan kitab ini kepada tidak pada tempatnya. Jadi mungkin sedikit gambaran dari isi dari muqaddimah, salah satu isi muqaddimah ini sudah bisa memberi gambaran kita tentang kitab Syamsul Ma'arif ini dengan sudut pandang yang berbeda. Yang ketika seorang itu mengatakan kitab Syamsul Ma'arif ini adalah kitab sihir, ketika kita mendengarkan penjelasan ini tentu akan persepsi kita atau pandangan kita terhadap kitab Syamsul Ma'arif ini akan berubah. Karena tujuan dari muallif ini membuat kitab ini adalah baik, yaitu agar kita ini dapat lebih dekat atau dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya ada sebagian oknum yang belajar kitab ini atau ilmu dari kitab ini digunakan kepada hal-hal yang diharamkan, maka tentu tidak akan merubah kepada tujuan dari muallif ini atau dari asal hukum belajar kitab ini. Misalnya kalau kita perumpamakan, misalnya kalau HP digunakan hal-hal yang diharamkan, tentu kita tidak akan merubah bagaimana status hukum HP ini. Itu karena memang bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk hal yang keburukan. Tentang masalah bab, misalnya bab
misalnya ada yang dapat menyakiti orang lain atau yang seperti apa, maka kita akan berumpamakan juga seperti halnya di dalam bab fikih. Di bab fikih itu ada bab zina, ada sarikoh, ghosab, dan yang lainnya. Tentu kan kita tidak harus mengamalkannya begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap teman-teman itu di dalam menilai sesuatu itu tidak berdasarkan ukurannya, itu tidak berdasarkan pada nafsu atau egonya atau pengetahuannya sendiri, dengan tanpa tawazun dengan pengetahuan orang lain atau tawazun dengan ibarat-ibarat yang lain. Karena kalau begitu maka pandangan kita itu adalah nanti sempit. Pandangan kita itu ya tidak netral gitu, tidak luas. Cuman mengedepankan ego atau nafsu saja. Itu tidak baik atau kurang baik ya. Dan saya ini bukan dalam rangka mendukung misalnya dukun-dukun yang memang tidak sesuai dengan syariat, bukan. Kalau dukun-dukun yang tidak sesuai dengan syariat, maka siapapun yang memeranginya, siapapun yang memberantasnya, tetap akan kami dukung. Misalnya seperti Marcel, seperti Mas Faizar, tetap kami dukung ketika dia masuk pada ranah-ranah hal yang seperti itu. Tidak ranah kepada menjelaskan kitab atau ibarat yang mereka sendiri sebenarnya tidak paham. Seperti itu. Jadi sekali lagi, ini bukan dalam rangka mendukung para dukun-dukun yang memang tidak sesuai dengan syariat. Kalau yang tidak sesuai dengan syariat, maka siapapun yang memberantasnya, yang mengedukasi bahwasanya tidak baik, tetap akan kami dukung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.